Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, wilayah Tambun Bekasi, yaitu Betawi Luhur. Alhamdulillah, pada malam minggu ini ya kita masih diberikan kesempatan buat ngumpul lagi di kediamannya Pak Wagiman. Ini kebetulan kita memang ada di konveksi beliau yang memang apa ya, karena beliau juga lagi santai ini, kita mau sharing sedikit, ngobrol ngobrol santai, bincang santai terkait tentang, ini karena memang momennya momen bulan Ramadan yang dimana bulan Ramadan ini Pak, apa ya, diturunkannya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an gitu yang memang, eee, di diriwayatkan, dikisahkan, apa ya, Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur gitu, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari itu. Nah ini, orang mungkin di luaran sana menganggap, apa ya, bahwa kenapa sih sebenarnya Allah bisa aja ya, Pak, ya, nurunin Al-Qur'an itu secara langsung ya, nggak secara bertahap atau secara berangsur-angsur ya, Pak? Iya, iya betul. Tapi kan di sini kita ini kan kenapa harus berangsur-angsur? Karena memang di setiap umat itu harus mengalami atau mempraktekkan eh, isi daripada Al-Quran itu gitu. Jadi jangan hanya sebatas cerita. Berarti memang ranah Al-Qur'an ini sebenarnya Al-Qur'an Qadim ya, Pak, ya, yang masih ranah Qadim ya, Pak, belum dijadikan sebuah mushaf gitu, dibukukanlah bahasa ininya. Iya, jadi ketika pada zaman Nabi itu kan memang belum dibukukan ya, belum dibikin mushaf Iya, karena memang sifatnya kodim gitu iya. ya. Jadi masih mushaf itu kan ketika pada zamannya Khalifah Utsman ya, Iya betul, Pak. Utsman bin Affan itu. Jadi yang dimaksud Al-Qur'an itu ya sebenarnya ya kodim itu gitu. Kalau yang mushaf ya memang sudah ya namanya mushaf Yang memang sudah jadi gitulah ya, Pak, ya ya. sudah berlalu gitu. Iya, Tapi berarti yang Quran Kodim itu kan memang ya terus terus ada sampai sekarang pun ada gitu kan. iya, Cuma memang jarang jarang orang mengetahui ini gitu. mhm, Mengiranya Al-Quran ya mushaf aja. iya, Makanya banyak yang berlomba-lomba hanya mengejar yang namanya pahala. iya, Padahal pahala itu kan ranahnya ranah kodim gitu, iya, ranah akhirat. iya, Itu pun ada ketentuan atau syarat rukun yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau hanya membaca mushaf itu ancamannya ya kalau di dalam Al-Quran sendiri itu apa ya, sebuah neraka mungkin lah ya, Pak, neraka ya. ya kalau cuman membaca mushaf. Mmm, Jadi memang harus membaca yang kodim. Nah itu tentu harus tertanam unsur kodim juga di oh. manusianya ini gitu. Berarti memang, berarti sesuai dengan surat, Asy-Syura ayat 52 berarti ya, Pak, ya? Sesungguhnya Muhammad kamu itu nggak tahu apa itu nur, yang dalam kurung itu kitab, gitu ya, Pak, ya? Iya Kurang kurang lebih kayak gitu ya, Pak, ya? betul betul. Berarti memang, eee, apa ya, dasar dasar pokoknya ini harus, mengalami secara hakul yakin dulu, secara dipraktekkan gitu ya, Pak, ya? Betul. Baru memang bisa dimushafkan gitu ya, Pak, Iya, ya? betul. Oh, jadi saya paham, Pak. Jadi begini, Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur-angsur, buat buat kita yang tidak mengalami prosesnya, Iya, itu kita biar bisa secara hakul yakin, Pak, mengalaminya gitu. betul. Mengalami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Qadim tersebut gitu ya, Pak. Betul. Mhm. Betul. Mungkin Jadi, ada tambahan dari Bang Vijay? Iya, kan Nabi kan dulu juga kan nggak ngajarin yang Quran mushaf. Ya. Ya,
Yang Nabi kan ngajarin yang Quran Qadim. Nah, Quran Qadim itu kan diajarinnya ya harus mesti lewat ya baiat itu, penanaman nur iman dan nur kitab itu. Berarti memang harus tahu cara atau bahasa kerennya metodologinya gitu ya. Iya, harus tahu. Berarti memang setiap orang ini setiap orang ini nggak bisa melakukannya sendiri gitu ya. Enggak, Harus tahu caranya ya, ya. harus ada pembimbingnya. Oh iya. Mungkin ada sedikit tambahan juga dari Pak Wagiman. Ya intinya itu kan kita beragama tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya. Jadi itu harus ada pembimbing, ada guru rohani. Ya kalau memang zaman sekarang guru rohani itu, kalau zaman dulu itu Rasulullah ya. Tapi kalau zaman sekarang ini sebutannya memang bukan Rasulullah lagi, tetapi guru rohani ini sebutannya mursid ya. Itu tertera di dalam Al-Kahfi ya. Betul Pak, betul. Al-Kahfi 17. Iya. Jadi waliyam mursida. Jadi itu harus melalui itu Bang. Oh kalau iya. nggak bisa. Hanya sekedar ikut-ikutan, berlomba-lomba tanpa tahu metodologinya, itu tidak akan mungkin. Gitu. Bahkan saya pernah jadi saya pernah baca ayat Al-Quran Al-Hisyr ayat 21 kalau nggak salah dah, yang lau anzalna hazal Qur'ana, yang memang artinya jika memang Al-Quran diturunkan di gunung-gunung maka niscaya gunung-gunung itu akan hancur ya. Padahal nah ini kita koreksi kembali, jadi Al-Quran ini Al-Quran yang apakah Al-Quran mushafkah gitu ya Pak ya, atau Al-Quran kodimkah gitu ya Pak ya. Kan memang rananya ini kalau memang berupa Al-Quran mushaf ya banyaklah mungkin ya, umat muslim gitu ya, umumnya di rumahnya pada mempunyai Al-Quran gitu ya Pak ya. Masa kagak pada meleduk gitu ya Pak ya. Ya logikanya itu, gitu ya Pak. Iya, jadi itu berlapis itu ya. Berlapis-lapis itu dimensinya. Al-Quran mushaf ya ditaruh di itu meja ya nggak apa-apa mejanya. Bahkan percetakannya pun banyak ya Pak ya. Itu. Iya. Tapi Al-Quran yang kodim. Gitu, berarti Al-Quran kodim itu memang ditaruh di sanubari hati ya Pak, di kolbu itu ya Pak ya. Iya, memang berarti sesuai dengan hadis ya, bermula dari kolbu mukmin baitullah, berarti gitu ya Pak ya. Memang kolbu ini ranah kodim ya Pak ya. Kodim. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelafalan kami atau penyampaian kami yang memang terbata-bata, banyak kekurangannya. Kami mohon maaf, dan sekiranya yang benar itu ya dari guru kami. Sekian, terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.